Buku pertama sempat rekor sebagai buku investasi pertama yang dibrailekan. Kalau menurut Pak Jaya Suprana malah yang pertama di dunia. Membeli saham bukan untuk jangka pendek, menyimpan itu untuk jangka panjang. Hobi lari ekstrim ya, kalau bisa tahu seperti apa Pak ekstrimnya? Kita lagi di GBK ini. Ultramaraton itu segala yang di atas 42. Bisa 50, bisa 100, sifatnya rada hardcore seperti Iya, itu betul, ya. itu. Ada satu tahun tertentu saya bisa ikut maraton plus ultra lebih dari 10 kali. Itu bukan contoh yang baik sebenarnya. Tahun lalu di Sumbawa 160 kilo. Kalau keseluruhan ini 10 kali ya, tinggal dikali itu Pak ya. Kalau 10 kali kurang Oh, lebih iya. 1000 kilo lebih ya. 1000 kilo. Hari ini kita akan ketemu salah satu investor juga yang di pasar modal. Beliau dulu juga direktur Bursa Efek Indonesia, namanya Pak Niki Hogan, dan hobinya salah satunya lari. Dan hari ini kita ketemu di GBK Gelora Bung Karno. Yuk. Cari pintu masuknya. Mana? Ada, oh di sana. Kalau ku pandang kelip bintang menjauh di sana. Dari tempat parkir sini itu sudah olahraga. Sekarang makan dulu. Pak Diki mungkin bisa sharing ya Pak ya. Kan saya lihat bukunya ada 2 kalau nggak salah yang sudah rilis. Terakhir ada Simple Story for Simple Investor. Iya, betul. Mungkin bisa di-sharing awal mulanya Bapak bikin buku itu gimana? Awal mulanya itu di Bursa Efek Indonesia ya. 2015 pertama kali saya bergabung di Direktorat Pengembangannya sebagai direktur di sana. Jadi banyak cerita, banyak data tadi yang bisa dituangkan dalam bentuk tulisan. Jadi awalnya sebenarnya lebih saya menulis artikel untuk dimuat di media massa. Di 2017 kemudian dari Gramedia sempat menawarkan untuk menjadikan itu satu buku. Tulisan-tulisan itu banyak mengulas mengenai pemahaman yang lebih tepat mengenai investasi dan mengenai saham. Nah itu terbit buku pertama itu. Kalau buku kedua sebenarnya kontennya dari blog. Saya kebetulan punya blog nikihogan.com. Nah di blog itu juga jadi aktif menulis dan Gramedia menanyakan lagi buku kedua setelah Yuk Nabung Saham 2018 akhir gitu ya. Hal yang menarik selama membuat 2 buku itu apa Pak kira-kira yang bisa sharing? Satu yang menarik dan buat saya berkesan adalah kedua buku itu sudah dicetak dalam bentuk braille. Oh bisa buat ya orang yang tunanetra buta. Bahkan buku kedua yang Simple Stories itu saya menunggu sampai edisi braille-nya siap baru di launching bersamaan bulan April 2019 tahun lalu itu dengan 2 versi, bahkan 3 versi sebenarnya. Versi cetak biasa, versi braille, dan satu lagi versi audio yang direkam, dan itu juga bisa selain tunanetra mereka juga bisa mendengar langsung dari versi yang audionya seperti itu. Ya itu salah satu yang berkesan lah buat saya. Buku pertama sempat sama Pak Jaya Suprana diberikan rekor sebagai buku investasi pertama yang dibrailekan. Kalau menurut Pak Jaya Suprana malah yang pertama di dunia seperti itu. Kalau pemilihan kata Yuk Nabung Saham itu apa Pak awal mulanya? Kan nabung silakan konotasinya perbankan ya. Betul. Kita sempat rada sulit juga untuk mencari kata persis untuk menggantikan nabung ya. Kita tahu kita nggak pakai kata main saham, pasti enggak lah, persepsinya negatif. Saya pribadi menghindari kata investasi pada saat itu karena pemahaman atau persepsi kita soal investasi kan masih tinggi, masih resiko mahal dan terpelajar gitu. Akhirnya kita memakai kata nabung. Kita sempat cek juga di Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa sebenarnya menabung itu bisa dalam bentuk dana kita di perbankan, di celengan, termasuk juga di wadah-wadah lain.
Dan kita tahu belakangan kan nabung emas juga ada di Pegadaian, sekarang ada nabung saham yang di Bursa Efek. Pak Niki udah cerita tentang pengalaman di bursa, tapi kan orang-orang belum tahu Pak Niki itu sebenarnya awal mulanya di mana. Iya, lulus kuliah sebenarnya 91, Iya. 1991 lah. Jadi ketahuan umur saya lah, nggak apa-apa. Sampai dengan 98 saya bekerja di beberapa perusahaan. Background saya accounting, Pak. Apa pengen? Jadi saya kerja sebagai finance accounting, auditor juga sempat, sampai level manager dan lain-lain, sampai akhirnya 98 persis pada saat krisis ekonomi itu saya masuk di pasar modal. Jadi saya masuk di pasar modal itu di perusahaan sekuritas Sarijaya. Tapi sekarang sudah tidak ada Sarijaya Sekuritas. Saya mulai dari back office sampai ke level direktur pada saat itu. Kemudian saya pindah ke satu perusahaan United Capital Sekuritas juga sebelum hanya sekitar setahun, kemudian saya pindah ke Catur Pilar, sekarang namanya Valburi Asia Securities. Nah itu Catur Pilar sampai 2007 pertengahan saya pindah ke Reliance Sekuritas sampai 2015 melamar untuk menjadi direktur di Bursa Efek sampai akhirnya 2015 saya dipercaya untuk menangani pengembangan. Bagusnya saya rasa itu posisi yang pas ternyata buat saya. Dari 98 berarti udah di pasar modal Pak ya? Dari 98, jadi lumayan sampai dengan terakhir 2018 di bursa, berarti persis 20 tahun saya di pasar modal. Dan teman-teman masih pemula, tipsnya pembelajaran paling penting apa yang harus tadi dilakukan? saya rasa tips paling utama mungkin menekankan di sisi persepsi. Jangan pernah berpikir berinvestasi dan bisa kaya mendadak dalam hitungan minggu, bulan, atau 1-2 tahun. Jangan, nggak ada. Membeli saham bukan untuk jangka pendek, menyimpan itu untuk jangka panjang. Bukan baru naik sedikit kita sudah mikir jual kantor kita, perusahaan kita yang untung. Mestinya kalau dia naik kita untung, kita lebih happy. Penting buat teman-teman anak muda, mungkin tipsnya harus mengenal fundamental perusahaannya dengan baik. 100.000 kita bisa jadi investor. Bandingkan 10-20 tahun lalu puluhan juta kita mau jadi investor. 50 nggak salah juga. 50, 25 seperti itu, betul. Kalau pertanyaan yang paling umum juga adalah beli saham apa Pak gitu kan ya, saham apa. Ada 700 lebih saham di bursa, emiten, kita tinggal lihat saja ya kan, perbankan ataupun misalnya sektor otomotif, konsumsi. Karena terbaru ada IDX Quality 30. IDX Quality 30 bisa dipakai. Iya, ada LQ45, ada IDX Quality 30, ada IDX High Dividend yang 20 saham yang paling banyak ngasih dividen. Masuk Bang Jatim. Bang Jatim masuk, untung Bang Jatim masuk. Jadi saya rasa sesederhana itu, dan tadi konsep menabung, konsep membeli secara berkala. Kan istilah kerennya apa? Dollar cost of averaging kan Pak Ferdi. Compound interest ya Pak ya? Compound interest. Saya setelah dari Bursa Efek 2018 pertengahan, 2019 pertengahan September gitu, saya bergabung di Berita Satu Media Holding. Ada TV di sana, Berita Satu, ada media cetaknya, ada Investor Daily, Suara Pembaruan, sama majalah Investor plus digital berita1.com. Di dunia yang berbeda Pak ya? Dunia yang berbeda, tapi dunia yang sangat dinamis dan kreatif. Selamat ya Pak jadi CEO di sana. Terima kasih. Ya. Mungkin yang menarik tadi kan Bapak sempat bilang hobi lari ekstrim ya. Kalau bisa tahu seperti apa Pak ekstrimnya? Kita lagi di GBK ini. Kita lagi di GBK, arena bermain saya dalam hal berlari. Saya lari di GBK mungkin dari zaman masih kuliah tadi. 80-an saya Sudah aktif di sini ya. Sudah rajin lari di sini sama teman-teman. Karena kebetulan saya backgroundnya sama teman-teman suka naik gunung. Oh iya. Jadi 2011 lari mulai tren. Mulai tren 5K, 10K saya mulai ikut juga. Kalau dulu larinya mungkin maksimal 10K waktu kita masih muda. Tapi sekarang malah 5K, 10K, biasa kan ada 21, half marathon namanya, coba juga. Kemudian sampai yang maraton 42K. Saya pertama kali lari maraton di Bali. Bali Marathon salah satu yang paling favorit untuk para runner. View-nya juga bagus ya Pak? View-nya bagus. Setelah lari 42, ternyata ada juga yang namanya ultra. Ultra maraton itu segala yang di atas 42. Bisa 50, bisa 100, bisa 150 di atau Indonesia ada juga Pak ya?
Ada. Ada ya? Di Indonesia ada. Jadi Eventnya ada itu ya? ada. Awal-awal tetap ultra yang 45 kilo, 50. Dan ada beberapa komunitas yang melakukan lari ultra seperti itu, tapi dalam konteks untuk charity, untuk lari donasi. Nah itu bisa antar kota biasanya. Bisa dari Bogor sampai Bandung, Bandung sampai Cirebon, atau Semarang sampai Jogja. Alasan Pak Niki menaikkan grade lah istilahnya dari yang maraton ke ultra itu awal mulai gimana Pak? Saya kalau lari pendek, sprint 5K, 10K itu saya takut saya nggak kuat aja secara jantung, walaupun sejauh ini baik-baik. Tapi mungkin saya lebih menikmati lari jauh yang butuh endurance, mungkin perjalanan jauh seperti itu lebih menaklukkan diri sendiri, belajar lebih sabar, punya target, determinasi untuk selalu mencapai finish ya. Di luar kesehatan saya dapatkan dari berlari, walaupun sifatnya rada hardcore seperti itu betul, ya. itu yang jadi ciri khas Pak Niki itu apa? Hardcore-nya. Hardcore larinya. Itu kan pasti Bapak kan juga aktivitas juga padat ya Pak. Gimana menjaga sustainability-nya, passion-nya itu terjaga untuk yang sekarang mungkin waktunya lebih senggang ya. Waktu di bursa lumayan padat dengan segala traveling seperti itu, tapi biasanya saya traveling, saya selalu membawa sepatu lari. Ada 1 tahun tertentu saya bisa ikut maraton plus ultra lebih dari 10 kali. Itu bukan contoh yang baik sebenarnya. Yang terjauh berapa kilo Pak? Yang terjauh kalau sekali lari langsung itu tahun lalu di Sumbawa 160 kilo. Itu sekaligus langsung. Kalau seluruh ini 10 kali ya, tinggal dikali itu Pak ya. Kalau 10 kali kurang lebih 1000 kilo lebih ya. 1000 kilo. Tapi tahun lalu di bulan November kita sempat lari sama beberapa teman 250 kilo di Aceh. Tapi sekarang mungkin karena kondisi pandemi. Tapi ada virtual nggak salah Pak ya? Sekarang eranya karena ada pandemi ada virtual lari. kan ya? Iya, Agustus akhir saya menyelesaikan 420 kilo itu. Nggak sekali Mungkin bisa juga. bagi tips buat teman-teman yang memula maupun yang ingin meningkatkan grade-nya dari maraton ke ultra, apa tipsnya Pak? Saya rasa keluhan awalnya, lari 2 kilo, 5 kilo pun sudah ngos-ngosan ya. Sama lah, saya juga waktu awal-awal juga larinya hanya 2 kilo, 5 kilo. Saya masih ingat pertama kali saya mau lari 21 kilo pun saya dak-dikduk karena saya harus latihan. Di GBK ini saya ingat persis, saya harus bisa minimal 15 kilo supaya saya bisa ikut Satu race. putaran ini berapa kilo ya? Ini 1 kilo. Oke. Jadi waktu itu saya menyelesaikan 15 kilo dan saya happy banget. Artinya saya merasa saya siap untuk 21. Jadi semuanya masalah Harus praktis, passion juga. praktis dan masalah bertahap aja. Jangan lihat dulu yang ultra tadi, yang 42. Saya dulu pernah nyoba lari 10 kilo, itu kan sempet kaki itu kayak sakit ya. Pemanasan itu penting ya. Pemanasan dan memang mungkin latihan ya. Jadi kita lebih sering. Semuanya bertahap, sama kayak bayi katanya kan, harus merangkak, nggak boleh. Jadi tipsnya itu Pak Salto juga harus bertahap. Harus bertahap. Jangan bangga kalau dari 10K, 5K tiba-tiba lari 42K. Otot kita yang mungkin tidak terlatih untuk itu dan itu tidak baik. Kurang terlatih itu kalau awam itu berapa kali harus latihan 10 kali? Umumnya kalau mau dari 5K ke 10K, lari dulu 3 kali 5 kilo untuk bisa 10. Mungkin baiknya ikut race misalnya. Kalau mau ke 21 kilo yang halfnya, lari dulu 3 sampai 5 kali halfnya. Baru kita masuk ke maraton kita. Begitu udah mulai maraton, otot-otot sudah terlatih, mental juga sudah terlatih. Sebenarnya lari jarak jauh banyaknya main di mental, Pak Fendi. Kalau Pak Niki Fisik saran satu sisi. lebih baik sendiri sama teman-teman atau gabung komunitas Pak kalau lari itu? Saya menganjurkan kalau kita baru menyenangi ya, saya prefer mungkin dengan komunitas ya. Jadi ada semangat. Jadwalnya juga biasanya tertentu. Jadi kita disiplin dan biasanya mereka ada program. Itu bagus. Karena kalau kita baru mulai dan kita sendirian, saya takut kita bosen. Ya kan? Jadi saya menganjurkan join sama komunitas. Happy kok. Jadi teman-teman sobat Ayah Apa, jadi ada 2 hal yang kita bahas tadi. Pertama tentang investasi, sangat pentingnya persepsi, menganggap bahwa kita sebagai owner harus mencintai dari saham. Terus yang kedua, jika hobi lari harus bertahap dan konsisten. Dan mungkin dengan komunitas itu bisa lebih membangun passionnya untuk lari. Beliau ini adalah pelari ultramaraton. Ultramaraton apa? Lebih dari 40 kilo. Yang terjauh 160 kilo ya Pak ya? 160 kilo tadi selalu di Sumbawa ya. Di Sumbawa. Terima kasih, jangan lupa subscribe.